Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks editorial. Namun, sebelum kita belajar mengenai teks editorial, perlu Ibu ingatkan kembali bahwa negara kita yang sedang diruduk keprihatinan COVID-19 ini, kita harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker ketika pergi keluar, kemudian selalu mencuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, dan pastinya selalu mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Jadi, jangan sampai kalian tidak mematuhi protokol kesehatan, karena hal ini sebagai upaya kita mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai teks editorial. Apa saja yang akan kita pelajari? Silakan kalian perhatikan tayangan yang akan Ibu tampilkan. Baik, kita mulai saja dari pengertian teks editorial. Jadi, menurut Kamus Besar KBBI, teks editorial adalah artikel dalam surat kabar atau majalah yang mengungkapkan pendirian editor atau pimpinan surat kabar atau majalah mengenai beberapa pokok masalah atau disebut juga sebagai tajuk rencana. Nah, jadi teks editorial ini memiliki pengertian atau teks yang berisi tentang pendapat atau opini seseorang. Dalam hal ini biasanya teks editorial diterbitkan oleh surat kabar atau majalah. Nah, di dalam sebuah teks editorial ada yang disebut dengan editor. Nah, editor ini fungsinya adalah atau artinya adalah orang yang mengedit naskah atau tulisan atau karangan yang akan diterbitkan dalam majalah atau surat kabar dan sebagainya. Atau nama lainnya adalah penyunting. Begitu anak-anak. Berikutnya adalah, hal-hal yang tertuang di dalam sebuah teks editorial itu harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut, ya. Jadi, hal-hal yang dibahas di dalam teks editorial itu harus aktual, fenomenal, dan kontroversial. Aktual artinya benar-benar terjadi. Jadi walaupun dalam teks editorial itu banyak menggunakan opini, tapi hal-hal yang dicantumkan adalah hal-hal fakta, kemudian kita kritisi menggunakan pendapat kita atau pendapat penulis. Kemudian yang kedua adalah fenomenal. Bisa dikatakan fenomenal itu adalah hal yang luar biasa atau terjadi dan itu berimbas kepada banyak orang. Nah, yang ketiga adalah kontroversial atau bersifat pro kontra, mengundang pendapat, bisa setuju atau tidak, begitu. Nah, pokok masalah yang dibicarakan dalam teks editorial harus merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian, teks editorial ini juga diterbitkan pada surat kabar atau majalah. Berikutnya, jadi teks editorial adalah teks dalam surat kabar yang merupakan pendapat, pandangan, atau opini redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Begitu, sampai sini dulu. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Semoga dengan tayangan ini kalian dapat memahami pengertian teks editorial. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu teks editorial, kita akan beranjak dianya. Baik, kita akan sampai pada struktur teks editorial. Jadi ketika kita sudah mengetahui bagaimana pengertiannya, kita masuk ke dalam struktur teks editorial. Struktur adalah cara atau
cara sesuatu disusun atau dibangun. Bagaimana cara teks editorial itu disusun? Kita lihat ya. Baik, secara umum sebuah teks disusun sesuai dengan jenisnya ya. Misalnya teks prosedur mempunyai struktur teks, tujuan yang akan dicapai, langkah-langkah, teks laporan mempunyai struktur teks, pernyataan umum, anggota atau aspek yang dilaporkan. Nah, ini secara khusus struktur teks editorial memiliki 3 struktur. Anak-anak, silakan perhatikan. Pengenalan isu menjadi struktur yang pertama dari sebuah teks editorial. Apa itu pengenalan isu? Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu inilah disajikan peristiwa, persoalan yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kemudian yang kedua adalah penyampaian argumen. Pada bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Penulis mendapatkan kesempatan untuk menuliskan pendapatnya dengan menyampaikan bukti-bukti atau fakta-fakta yang bisa menguatkan argumentasinya di bagian ini. Nah, ketika kita tulis menjadi sebuah teks editorial, dalam struktur ini bisa lebih dari 1 paragraf, 2 paragraf, bahkan lebih dari itu. Jadi pada intinya, teks editorial ini adalah menyampaikan argumen. Jadi pada bagian ini biasanya penulis menyampaikan banyak hal. Nah, yang ketiga adalah penegasan. Atau kita bisa katakan dalam bagian ini atau bagian struktur ini berupa simpulan atau rekomendasi dari penulis tentang peristiwa yang sedang dibahas. Penegasan dalam teks editorial ini, saya katakan tadi, bisa berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga bisa terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Nah, jadi seorang penulis di bagian ini biasanya akan menyampaikan rekomendasi atau solusi yang bisa ditawarkan dari bagaimana cara mengatasi peristiwa yang sedang dibahas. Begitu anak-anak. Jadi struktur dari teks editorial ada 3. Ibu ulangi, ada pengenalan isu, yang kedua penyampaian argumentasi, yang ketiga adalah penegasan berupa simpulan atau rekomendasi. Baik, ini ada sebuah contoh struktur teks editorial. Ibu buat ke dalam sebuah tabel ya. Jadi ada contoh ini berupa teks editorial yang sudah Ibu masukkan ke dalam tabel. Jadi kalian bisa perhatikan di sini ada tabel teks, kemudian bagian, kemudian penjelasan. Nah, di dalam struktur teks editorial yang berjudul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina ini memiliki 3 struktur teks editorial. Kebetulan di bagian pertama atau di paragraf pertama ini merupakan pengenalan isu. Ibu bacakan, Pertamina mengirim kado tahun baru 2014 yang pahit kepada masyarakat. Menaikkan harga LPG tabung 12 kg lebih dari 50%. Akibatnya, sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 135.000. Bahkan, di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan mencapai 150.000 hingga 200.000 rupiah. Nah, pada bagian ini, teks editorial kira-kira masuk ke dalam struktur mana? Ya, betul sekali. Jadi pada bagian ini merupakan pengenalan isu ya, atau kita bisa sebut dengan tesis. Jadi istilah tesis ini biasanya kalian temukan di dalam teks eksposisi, tetapi ini hampir sama anak-anak. Jadi hal pertama atau bagian pertama yang ada di
dalam teks editorial ini merupakan pengenalan isu. Isu mengandung apa tadi? Ada 3 hal. Yang pertama, kontroversial, aktual, dan payo yang tadi. Fenomenal ya. Ibu ulangi. Pada bagian ini kalian jangan sampai melupakan sifat dari sebuah teks editorial, yaitu aktual, fenomenal, dan kontroversial. Nah, berikutnya penjelasan. Penjelasannya adalah kita simpulkan dari atau kita cari ide pokoknya dari paragraf tersebut. Penjelasannya adalah Pertamina menaikkan harga LPG 12 kilo seenaknya sendiri. Jadi di dalam penjelasan ini silakan kalian nanti buat dengan kalimat kalian sendiri. Berikutnya adalah, nah ini sudah masuk ke bagian penyampaian argumen ya. Jadi lebih banyak yang dibahas. Kita bisa ambil saja inti-intinya. Untuk paragraf yang kedua dan ketiga, kita bisa simpulkan bahwa di bagian ini argumen yang pertama adalah Pertamina memutuskan kenaikan gas secara sepihak. Itu ide pokok atau penjelasan dari paragraf yang kedua. Kemudian, untuk paragraf yang ketiga, ide pokok atau penjelasannya adalah pemerintah di Tenggarai ikut terlibat dalam kenaikan tersebut. Nah, jadi ada 2 argumen ini sudah kita temukan. Kita coba lanjutkan. Nah, untuk paragraf berikutnya, ini masih saya kosongi, nanti bisa kalian untuk berlatih. Jadi, kita bisa lihat ya, bahwa sebuah teks editorial ini memang benar-benar membahas tentang isu-isu yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Karena mungkin dengan adanya tulisan ini, ada orang yang menganggap ini hal yang benar atau hal yang wajar, atau mereka menyatakan kesetujuannya. Tetapi ada juga masyarakat atau orang yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah merugikan masyarakat. Jadi sifatnya pro kontra. Begitu, ya. Nah, baik. Nah, kita sampai ke struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga adalah penegasan yang berupa rekomendasi atau simpulan dari penulis. Nah, kalimatnya adalah, keuntungan besar itulah yang seharusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ini kalimatnya. Nah, penjelasannya adalah saran kepada Pertamina untuk menangani dampak kenaikan harga LPG 12 kg di kalangan masyarakat bawah. Nah, ini kita sudah sampai pada struktur yang ketiga, yaitu penegasan. Apakah sampai sini dulu kalian bisa memahami? Baik, bagus sekali. Kalian setelah melihat atau mendengarkan penjelasan tadi, saya harapkan bisa lebih memahami bagaimana struktur dari teks editorial itu disusun, kemudian pengertiannya seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan berikan latihan untuk memperdalam bagaimana kalian memahami teks editorial untuk pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Semoga apa yang tadi Ibu paparkan dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian lebih memahami struktur dan pengertian teks editorial. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian dan struktur teks editorial, kita akan beranjak ke materi kaidah kebahasaan teks editorial. Mari kita simak bersama ya. Pengertian kaidah kebahasaan. Jadi, kaidah itu berarti aturan yang sudah pasti, kemudian kebahasaan adalah perihal tentang bahasa. Jadi, kaidah kebahasaan adalah aturan yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat dalam membentuk kata dan kalimat sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya.
Ya, jadi nanti kaidah kebahasaan itu berkaitan dengan tata cara penulisan, kemudian penggunaan kalimat, kalimat efektif, penggunaan ejaan dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang menjadi kaidah kebahasaan teks editorial? Kita simak berikutnya. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan, Ibu akan tampilkan dulu ini sebuah teks editorial yang sama seperti ketika waktu kita membahas tentang struktur teks editorial ya. Jadi judul teks editorial kali ini adalah Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Kemarin sudah kalian analisis, yang kita sudah bahas strukturnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, ada 7 paragraf yang menjadi contoh dari teks editorial ini ya. Mari kita coba analisis dulu bagaimana kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks editorial ini. Nah, apa saja kaidahnya? Nah, ini dia. Coba perhatikan anak-anak. Jadi kaidah kebahasaan editorial ini ada 4 jenis. Yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris, kemudian menggunakan kata-kata populer, menggunakan kata ganti penunjuk, dan menggunakan konjungsi kausalitas. Kita akan bahas satu persatu mulai dari menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Jadi kalimat ini digunakan untuk memancing pembaca agar berpikir apakah kalimat yang diutarakan itu menjadi sebuah pertanyaan yang perlu dijawab atau tidak. Nah, jadi di sini ada proses berpikir. Pembaca diminta untuk melakukan pengkritisan terhadap kalimat tersebut. Dan kalimat retoris ini juga bisa digunakan sebagai sebuah penegasan terhadap suatu hal, gitu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer ini biasanya berkaitan dengan hal yang dibahas dalam teks editorial ya. Jadi berkaitan dengan permasalahannya. Permasalahan yang dibahas akan berbeda setiap teks editorial. Jadi kata-kata populer yang ada di dalam teks editorial juga akan berbeda. Kata-kata populer ini adalah kata-kata yang mudah dimengerti oleh pembaca dan dengan adanya kata itu, pembaca akan mudah memahami isi teks editorial. Baik, yang ketiga adalah menggunakan kata ganti penunjuk atau kita bisa sebut dengan penggunaan pronomina penunjuk. Kata ganti penunjuk atau pronomina penunjuk ini terdiri atas kata ini, itu, itulah, inilah. Biasanya yang digunakan dalam sebuah kalimat teks editorial. Baik, yang keempat adalah menggunakan konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Nah, pastinya karena di sini sudah ada keterangan sebab akibat, otomatis kata hubung atau konjungsi yang digunakan adalah menggunakan karena, akibatnya, atau sebab itu. Ya, jadi nanti kalian bisa lihat ya, lihat secara langsung contoh dari penerapan kaidah kebahasaan editorial ini di dalam teks yang tadi sudah saya contohkan. Baik. Nah, berikutnya adalah analisis kaidah kebahasaan dalam teks editorial yang tadi sudah saya contohkan di awal ya. Kita bahas satu persatu. Jadi yang tadi sudah kita bahas sekilas, kita ulangi lagi bahwa yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris ya. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu. Minimal berubah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Jadi ketika
tadinya pandangannya itu negatif, ketika ada kalimat retoris yang terdapat di dalam teks editorial itu, pembaca atau pihak yang sebagai penikmat dari teks editorial itu berubah pikiran, kemudian memikirkan ulang dan akhirnya setuju atau bahkan tidak setuju. Jadi ini sebagai upaya untuk sedikit mengubah pandangan dari para pembaca. Nah, di dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina ini, kalimat retorisnya terdapat pada paragraf keempat, yaitu, ini contohnya, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Nah, ini merupakan contoh kalimat retoris yang tidak perlu dijawab, ya, karena ini sebagai upaya tadi yang sudah saya sampaikan adalah sebagai untuk memancing pembaca agar merenungkan permasalahan itu. Itu yang pertama adalah kalimat retoris. Kedua adalah menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Nah, dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina ini, contoh kata-kata populernya adalah terkaget-kaget, ada pencitraan, dan menengarai. Nah, itu kata-kata populer yang terdapat di dalam teks editorial kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Berikutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal-hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya ya, yang ada di dalam teks tadi, ada 3 ini kebetulan yang ditemukan. Saya bacakan. Yang pertama, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Mana kata penunjuknya? Atau mana kata ganti penunjuknya? Kata ganti penunjuknya adalah pada kata itu. Baik, yang kedua, berdasar simpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kilo yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Mana kata ganti penunjuk yang tertera pada kalimat kedua? Pada kata itulah. Baik. Yang ketiga, rasanya mustahil kalau pemerintah dalam hal ini Menko Enquin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu dan tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Manakah yang menjadi kata ganti penunjuk dalam kalimat ketiga ini? Iya, benar sekali. Pada kata ini. Jadi, contoh dari teks yang kita bahas hari ini, kata ganti penunjuknya adalah kata itu, itulah, dan ini. Sampai sini dulu, bisa dipahami bukan? Baik, yang keempat. Ya, yang keempat adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Pada pola pengembangan paragraf yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di semua teks, paragraf yang menggunakan konjungsi kausalitas itu bisa menggunakan pola sebab akibat atau sebaliknya, akibat sebab. Jadi pemaparan sebab itu di awal, kemudian diikuti akibat-akibatnya. Atau sebaliknya, dari paparan akibat-akibat, kemudian disertai dengan penyebab-penyebabnya. Nah, pada kalimat yang ada di teks ini, yang tertera di teks ini, kira-kira masuk yang mana? Apakah akibat sebab atau sebab akibat? Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen ya yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Kita lihat contohnya yang pertama. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Nah, ini kita bisa lihat ya, mana yang menjadi ciri bahwa itu adalah
kalimat yang mengandung konjungsi kausalitas. Betul sekali. Ada pada kata karena. Karena di sini menunjukkan penyebab, ya, penyebab yang mendasari masyarakat sebagai konsumen ini menjadi kaget. Ternyata yang menyebabkan adalah kenaikan BBM yang tanpa didahului dengan sosialisasi. Nah, ini jadi kata karena di sini sebagai konjungsi kausalitas. Baik. Yang kedua, malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan, sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memerhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Nah, dari kalimat ini kira-kira mana yang menjadi konjungsi sebab akibat? Iya, ternyata pada kata sehingga. Ya, sehingga ini juga bisa menjadi contoh konjungsi kausalitas. Baik, sampai sini dulu ada pertanyaan atau tidak? Saya rasa cukup ya, cukup bisa dipahami. Berikutnya adalah, ya, ini saya tunjukkan agar kalian lebih jelas dalam melihat atau mengaplikasikan analisis tadi di dalam sebuah teks editorial. Kalau tadi yang sudah saya terangkan, itu saya potong-potong menjadi 4 bagian kaidah teks editorial. Nah, ketika sudah dianalisis di dalam sebuah teks editorial semacam ini, ya. Untuk warna merah ini tadi sudah saya terangkan. Jadi hasil analisis yang pertama ini, yang warna merah ini merupakan penerapan konjungsi kausalitas atau penerapan konjungsi sebab akibat. Baik, kemudian di paragraf kedua ada kata itu yang saya warnai biru itu menunjukkan kata ganti penunjuk atau pronomina penunjuk. Nah, kemudian ada kalimat yang berwarna merah lagi. Itu juga termasuk kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas. Ada juga kata terkaget-kaget di situ yang saya warnai beda lagi, berwarna hijau. Ini menunjukkan pengaplikasian kaidah kebahasaan di poin yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata populer tadi sudah diterangkan. Baik, yang berikutnya, ada kata penunjuk lagi, kata itu yang warna biru. Ibu warnai biru agar kalian bisa mencermati. Kemudian kita beranjak ke ke paragraf berikutnya. Di kalimat yang berwarna kuning, di situ ada kalimat tanya. Baik, di sini pengaplikasian atau penerapan dari penggunaan kalimat retoris. Jadi kalimat retoris itu tidak selalu di awal kalimat, ya. Tidak selalu di awal paragraf atau di awal kalimat. Jadi bisa di tengah bahkan di akhir. Berikutnya, ya, ada kata ganti penunjuk lagi yang warna biru, ada kata itu dan dilanjutkan dengan kata itu juga. Lalu yang warna merah ini pengaplikasian dari analisis penggunaan konjungsi kausalitas. Dan berikutnya ada ada kata penunjuk lagi, kata inilah. Dan yang di bawahnya lagi ada kalimat yang saya warnai ungu ini juga merupakan kalimat yang menggunakan konjungsi kausalitas. Kita bisa lihat pada kata sebab. Nah, ini bisa kalian cermati. Yang berikutnya adalah kata itulah lagi. Di sini merupakan pengaplikasian dari kata penunjuk atau kata ganti penunjuk atau pronomina penunjuk. Nah, dari hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, semoga kalian semakin paham bagaimana cara menganalisis kaidah kebahasaan dari teks editorial. Ibu ulangi lagi, yang pertama kali yang menjadi kaidah kebahasaan teks editorial yang pertama adalah 1. Menggunakan kalimat retoris.
Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Yang ketiga, menggunakan pronomina atau kata ganti penunjuk. Dan yang keempat adalah menggunakan konjungsi kausalitas atau kata hubung sebab akibat. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih.